Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta Esra mau bertanya, ada sebuah ide yang mengatakan Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta mengenai hal tersebut? Itu bisa benar, bisa tidak. Tergantung orang berdosa macam apa yang diacu di dalam kalimat itu. Karena kita lihat bahwa kita semua ini orang berdosa. Lahir sudah sebagai orang berdosa. Tapi setelah itu, sejumlah orang berdosa kan percaya pada Yesus. Setelah percaya pada Yesus kan mereka jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Tapi kan menjadi orang Kristen atau orang percaya itu tidak berarti bahwa mereka tidak berdosa lagi kan. Dulu sebelum percaya Yesus saya banyak dosanya. Seluruh hidup saya dosa malah. Setelah saya percaya Yesus, apakah saya menjadi suci sempurna tanpa dosa? Tidak. Ternyata setelah percaya Yesus pun saya masih berdosa, bahkan masih banyak berdosa. Nah, tapi disinilah perbedaannya, bahwa pada waktu seorang itu berdosa, tapi dia belum percaya pada Kristus, di mana dia berdosa di luar Kristus, maka kalimat seperti itu atau prinsip seperti itu tidak berlaku. Allah membenci dosanya, tapi mengasihi orang berdosanya. Tidak, karena Allah itu membenci dosanya sekaligus orang berdosanya. Itulah sebabnya orang berdosa di luar Kristus itu dianggap sebagai musuh Allah, seterunya Allah. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini Paulus bicara kepada kondisi sebelum mereka percaya. Kalau kita dulu sebelum diperdamaikan dengan Allah oleh anaknya, kita ini seteru, kita musuh Allah. Lalu di dalam Roma pasal 11 ayat 28, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena mereka tidak percaya. Jadi orang tidak percaya Yesus itu mereka orang berdosa, tapi orang yang sekaligus menjadi musuhnya Allah. Dan Allah membenci musuhnya. Maka Allah benci orang berdosanya sekaligus dosanya. Tapi bagaimana kalau saya sudah percaya Yesus, lalu saya berdosa? Saya sudah percaya Yesus, maka saya sudah dikasihi Allah. Saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Sekarang saya menjadi anak Allah. Tapi kan saya masih berdosa. Kalau saya masih berdosa, saya bukan lagi musuh Allah yang berdosa. Tapi saya anak Allah yang nakal. Saya anak Allah yang jatuh. Saya anak Allah yang keras kepala. Nah, untuk jenis semacam ini, ingat bahwa sekali kita percaya Yesus, Allah mengasihi kita. Maka dia mencintai kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa, dia mencintai kita. Tapi karena kita berdosa, dia tidak bisa bersekutu dengan dosa. Maka dia benci dosanya, tapi dia mengasihi kita. Karena itulah maka Alkitab mengatakan dia menghajar kita supaya kita bertobat. Tapi pada waktu dia menghajar kita, itu motivasinya kasih. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, berarti Tuhan mengasihi. Ia ku tegur dan ku hajar. Tuhan hajar. Karena Tuhan tidak suka dosanya. Tapi Tuhan mengasihi orangnya. Ibrani 12 ayat 6, 7, dan 10. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Lalu ayat 10, dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Tuhan menghajar kita karena dosa kita kan? Tapi dikatakan bahwa dia mengasihi kita. Dia menghajar demi kebaikan kita. Maka di situ kita bisa lihat Tuhan benci dosa kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan benci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Nah, kalimat seperti itu hanya berlaku untuk orang yang berdosa setelah dia percaya Yesus. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, dia orang berdosa. Allah benci dosanya sekaligus orangnya. Itulah sebabnya dia akan lemparkan orang itu ke dalam neraka. Karena itu saudara orang berdosa, saya orang berdosa. Tapi saudara orang berdosa yang dikasihi atau dibenci, tergantung apakah saudara sudah percaya Kristus atau tidak. Karena itu, jangan hanya puas dengan kekristenanmu saja. Tapi saudara sendiri harus percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kamu menjadi kekasih Allah, menjadi anak Allah, bukan lagi musuh Allah. Kalau sudah jadi anak Allah, masih berdosa, Tuhan hajar. Tapi Tuhan tidak pernah membenci kita, dia mengasihi kita, dan karena kasihnya dia menghajar kita dan menuntun kita pada pertobatan. Demikian penjelasan saya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.